Baik, kita mulai ya acara webinar kali ini. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang para peserta webinar alumni Back to Campus, yang dimana ini merupakan salah satu proker atau program kerja program studi manajemen yang dikelola oleh Lab Manajemen UNY. Nah, saat ini sudah dilaksanakan 2 sesi, yaitu kita sudah mengundang para alumni-alumni yang sudah bekerja di suatu perusahaan. Nah, pada sesi 3 kali ini kita mengundang dari latar belakang yang berbeda. Kalau sebelumnya latar belakangnya mereka bekerja di perusahaan, maka yang kita undang pada pagi hari ini adalah seorang pengusaha. Jadi alumni-alumni S1 Manajemen UNY yang saat ini bekerja sebagai pengusaha. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya nanti kalau lulus akan jadi seperti apa. Jadi salah satunya menjadi seorang wirausaha juga menjadi salah satu profil lulusan dari program studi manajemen. Nah, pada sesi kali ini kita menghadirkan Mas Muhammad Hidayat Rifai, owner dari Carousel Store. Kemudian ada Mbak Ridani, yaitu owner dari Imoke. Sebelum itu mungkin saya akan membacakan CV dari Mas Hidayat secara singkat. Sebentar. Jadi Mas Muhammad Hidayat ini masuk di S1 Manajemen UNY pada tahun 2011 dan menyelesaikan studinya pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 Mas Dayat melanjutkan studi S2-nya di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan studinya pada tahun 2018. Mungkin Mas Dayat ini adalah teman saya, jadi saya baru pertama kali kenal dengan Mas Hidayat ini pada saat sama-sama kuliah S2 di Magister Manajemen UGM. Dan bahkan selain kami satu angkatan, kami juga sempat satu kelas pada semester 1 ya Mas Dayat kalau tidak salah. Jadi kami pernah satu kelas, kemudian kami pisah lagi ketika berbeda konsentrasi. Jadi Mas Dayat konsentrasinya adalah marketing, kemudian saya pada saat S2 itu mungkin saya udah belajar juga marketing, saya ingin sesuatu yang baru, jadi saya agak menyimpang tetapi tidak jauh berbeda dibandingkan dengan marketing, yaitu saya mengambil konsentrasi kewirausahaan. Jadi S1 saya marketing, kemudian S2 saya kewirausahaan. Kemudian Mas Dayat juga menyelesaikannya studinya 2018, tepat waktu ya Mas Dayat ya. Yeah. Kemudian pembicara keduanya adalah Mbak Ridani Sabrina atau biasa yang kenal dengan Mbak. Jadi kemarin ini juga salah satu alumni program studi S1 Manajemen, yang dimana Mbak Arin ini masuk pada tahun 2012, betul ya Mbak Arin? Dan menyelesaikan studinya pada tahun 2016. Kemudian jika saya lihat lagi pada tahun 2017 hingga sekarang ternyata Mbak Arin sedang mengambil studi di program Magister Sains Universitas Gadjah Mada. Betul ya Mbak Arin ya? Iya, betul. Saat ini sedang melanjutkan program studi S2. Jadi kedua pembicara ini walaupun background atau latar belakangnya adalah sebagai wirausaha, ternyata mereka juga mengesampingkan pendidikan itu sendiri, yang dimana mereka mengambil program studi S2. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, buat apa sih sebagai seorang pengusaha kok sampai mengambil pendidikan yang mungkin jenjang lebih tinggi, yang mungkin jarang sekali yang mungkin diambil oleh pengusaha lainnya. Buat apa sih ya, mungkin nanti Mas Dayat ataupun Mbak Arin bisa sharing kepada adik-adik manajemen UNY supaya mungkin ada yang cita-citanya menjadi seorang pengusaha itu bisa menjadi lebih tahu.
apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang pengusaha. Mungkin saya bingung nih untuk memulai suatu usaha, harus dari mana saja sih saya harus memulainya, kemudian strateginya seperti apa, kemudian cara untuk melakukan brandingnya itu seperti apa, gimana mengatasi hambatan-hambatan, apalagi kan yang namanya pengusaha itu kan akan berhadapan dengan banyak sekali orang, karena kita menjadi bos bagi diri kita sendiri, bos dari perusahaan kita sendiri, otomatis kita tidak hanya memikirkan dari sisi marketing, tetapi juga kita akan berbicara mengenai aspek-aspek lainnya, seperti operasional, SDM, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Mas Dayat dan Mbak Arin bisa sharing ke adik-adik manajemen seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Dayat terlebih dahulu untuk memaparkan materi yang akan diisi pada pagi hari ini. Silakan untuk Mas Hidayat, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Arya dan Bapak-Bapak dosen UNJ dan staf dan tim-tim dari Lab UNJ sendiri ya. Oke. Oh ya, nanti sambil menunggu Mas Dayat mempersiapkan presentasinya, konsepnya ini berbeda dengan 2 sesi sebelumnya, yang dimana mungkin 2 sesi sebelumnya itu adalah lebih kepada talk show, tetapi pada sesi pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan materi terlebih dahulu dari narasumber, dari Mas Dayat dan Mbak Ridani, kemudian setelah memaparkan materi, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Seperti itu ya, nanti narasumber akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Silakan Mas Dayat. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya lebih ke ini sih, nggak mencoba untuk mengajari ini, itu lebih ke share pengalaman pribadi saya membangun usaha ini sih. Sebelumnya usaha saya ini namanya Carousel ya. Ini salah satu brand clothing sih dari Jogja yang punya tema di kelima hewannya. Untuk office dan store-nya itu ada di Jalan Flamboyan, Selatan Rumah Makan Flamboyan. Kalau yang belum tahu mungkin ini sih sekilas ada video dari Carousel. Ya, kita lebih ngunggulin ke 5 karakter hewan kita sih untuk core branding dari Carousel itu sendiri. Ada kucing, beruang, babi, panda, dan dinosaurus. Dan sebenarnya kalau ditanya kok bisa, mungkin ini lebih ke usaha organik dari saya sih. Dulu saya pas bangun bisnis ini nggak semata-mata pengen langsung ada 5 karakter dan lain sebagainya, nggak. Mungkin untuk penjelasannya, ini profil saya singkat, fotonya agak jelek ya, agak ngeselin. Untuk yang seperti tadi sudah dijelaskan Mas Arya, saya dari lahir sampai sekarang standby di Jogja, dari S1-nya di manajemen UNJ, terus S2-nya di MMUGM. Terus sebenarnya Carousel itu sendiri berdiri ini awal mula aku nggak kepikiran untuk bakal menjadi brand sih. Makanya kalau ditanya kok nama Carousel dengan hewan-hewan itu ada relevansinya nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Kita dulu pengen bikin bisnis ini karena suatu keterbatasan dan kepepetan, makanya kita bikin dulu ini online shop sih sebenarnya. Makanya kalau namanya Carousel nggak nyambung sama hewan itu karena dulu aku cuma mikirnya bikin online shop dengan nama yang lucu, jual-jual barang lucu, tapi ada filosofi namanya ya. Makanya kan kalau Carousel itu kalau diartikan kan komedi puter ya. Jadi sebenarnya filosofinya ya biar rezekinya selalu muter gitu aja sih kalau dari segi nama. Kalau dari segi brandingnya pengen yang lucu-lucu aja sih yang jualannya. Kalau Carousel sendiri itu berdiri pada akhir 2013 sih kita. Yang awal mulanya kita dropship, kalau benar-benar jadi branding itu sekitar tahun 2017. Sebelumnya kok bisa sih bikin bisnis ini pas masih kuliah? Ini karena keterbatasan sih sebenarnya. Dulu saya pas kuliah di UNJ sempat bikin konser musik. Nah ini saya lihat sih dari partisipannya sebenarnya ada seseorang yang mengajak saya untuk ikutan ini, namanya Mas Agung Sumringah atau Mas Sumi. Dia lagi ikut webinar ini. Dia angkatan manajemen juga tahun 2010. Kebetulan dulu saya diajak gabung buat ngurusin parade musik FE yang kedua ini. Nah kebetulan di event tersebut ternyata kurang berjalan dengan mulus ya. Di event ini dulu mengalami kerugian yang cukup banyak. Itu mungkin langsung disebutkan sekitar 80 juta sih dulu.
80 juta dibagi panitia itu hampir 30 orang, terus yang 60 jutaan itu dibagi panitia inti 5 orang. Ya dulu kan mikirnya, wah anak kuliah sebulan cuma dapat uang saku dari orang tua 250.000, gimana sih ngembaliin utangnya? Nah kebetulan saya terus bikin carousel ini. Dulu carousel itu cuma online shop. Aku bener-bener kalau carousel ini mulai usaha itu bener-bener nggak cuma dari nol sih, tapi dari minus buat ngembaliin utang tadi. Makanya aku untuk bangun carousel ini sendiri cuma modal punya soft skill desain grafis sama punya rekening bank. Lebih ke situ sih. Makanya untuk yang foto sebelah kiri ini dulu pas dropship sih. Aku nggak pegang barangnya, aku cuma dapat foto dari HP dari suppliernya. Karena aku punya soft skill desain grafis, aku olah biar gambarnya menarik untuk dibeli. Terus yang sampingnya ini aku udah ada modal, aku udah mulai stok, tapi ternyata pas belum megang barang ini, ternyata topi yang dijual ini ternyata topi anak-anak gitu loh. Pas awal mula aku dulu nggak kepikiran untuk menjalankan usaha itu untuk long life. Aku dulu goals buat usaha ini cuma buat ngembaliin utang, itu aja sih. Terus makin berjalannya waktu kok ternyata nggak enak ya, nggak serak dalam hati ya, kok usaha cuma mentingin uang, kita nggak coba mentingin gimana sih kepuasan pelanggan. Karena dulu pas aku jualan masih dropship ini banyak pelanggan yang komplain, kan aku emang segmennya buat dewasa nih, banyak yang komplain ternyata yang tak jual itu, yang tak dropship itu topi anak-anak gitu loh. Terus banyak yang komplain kok topinya kecil banget ukurannya dan lain sebagainya. Karena aku dulu nggak mentingin, ya wes lah penting laku tetap tak jual dan lain sebagainya. Terus makin hari aku udah ada modal, terus aku mulai ngerasa nggak enak, banyak pelanggan yang nggak puas, nggak ada pelanggan yang loyal dan lain sebagainya. Aku coba nekat ke Bandung dulu. Ke Bandung itu 2015 awal aku nekat ke Bandung, dan di sana nggak tahu mau kemana sih. Aku cuma modal Google Maps pengrajin boneka Bandung gitu. Nah di sana tuh aku 2 hari nggak nemu yang cocok. Mungkin ada sih pengrajin boneka Bandung, cuma di sana ternyata dia nggak bisa bikin aneh-aneh topi hewan gini, nggak bisa dia. Karena mungkin karena dulu aku kasih keterbatasan modal, kan mesti kalau di pengrajin itu ada minimal order quantity ya. Nah itu ternyata nggak memenuhi standar mereka. Aku 2 hari itu ke sana nihil, nggak ada hasil. Terus hari ketiga nggak sengaja saya lewat di pengrajin topi-topi supporter yang joker-joker itu. Terus aku berhenti di sana. Terus tanya, bisa nggak bikin topi-topi hewan ini yang ukurannya dewasa? Karena emang segmen pasarku dewasa sih. Aku pengen bikin tren semacam kayak PW Gaskin, nggak butuh smoker saat perform dia pakai topi-topi ini. Gimana bikin orang dewasa tuh mau sih pakai topi ini. Nah terus habis itu oke, deal, aku mulai foto sendiri. Dan pas foto sendiri itu juga aku belum ada modal buat beli kamera. Makanya aku dulu pinjem saudara sih kameranya. Makanya yang foto yang kedua dari kiri ini udah mulai foto sendiri dengan kamera pinjaman. Terus karena ada beberapa konsumen yang mereka masih ragu untuk beli. Ini bisa nggak sih buat dewasa? Oke nggak sih? Cocok nggak sih? Nah, terus aku kepikiran, oh tak foto pakai model aja. Dan itu karena keterbatasan juga. Aku ini yang cowok ini kebetulan tetanggaku sendiri yang kira-kira mukanya masuk dan apa ya, yang cocok lah, lumayan lah, lebih ganteng dari saya ajak foto. Yuk foto yuk pakai produkku. Nah, kebetulan ya itu secara otodidak saya belajar dari fotografi dari produk ini. Dan bla bla bla, udah naik, udah tren animal head ini. Ternyata sama pengrajinku, karena kita nggak ada kontrak juga ya, untuk pengrajin sah-sah aja sih, mereka ingin mendapatkan keuntungan. Pembeli-pembeli di pengrajinku yang sebelumnya beli topi anak-anak, dia mulai beli juga topi-topi animal head yang dewasa itu. Terus mulai dijual seperti ada di Dieng, ada di Lembang, ada bahkan yang kita masuk di Shopee, kita masuk di online shop itu jual harga 70.000. Kan biasa kalau pedagang-pedagang lain kan dia nggak mementingkan margin ya. Yang penting margin dikit, nggak perlu branding dan sebagainya, dia jual apa adanya. Terus di Shopee ternyata yang biasanya saya jual 70.000, di Shopee muncullah 24.000, 23.000 dan lain sebagainya. Dan mereka pun memakai foto saya gitu loh. Nah, itu salah satu ancaman yang cukup besar sih, karena emang nggak ada pembeda dari produk saya dan mereka. Nah itu sebenarnya salah satu zona saat terbawa saya saat usaha ya pas waktu itu, karena bingung mau gimana lagi. Terus nggak sengaja pas kuliah di S2 bareng Pak Arya ini, kebetulan pas dapat materi kalau nggak salah marketing itu, ternyata untuk memenangkan kompetisi itu dari Michael Porter itu ada
tiga generik strategi. Yang pertama itu low cost strategi, diferensiasi, sama niche market. Terus saya mikir kalau low cost strategi nggak mungkin kita. Aku jual 70.000, kompetitor lain 24, 23, masa aku mau jual 21.000, untung 2.000 gitu kan nggak mungkin untuk brand dan sebagainya nggak masuk gitu kan. Terus aku mikir juga kayak diferensiasi sih ini. Maksudnya sebenarnya karena aku baca-baca niche market itu gimana kan, niche market itu lebih fokus ke pasar yang khusus ya. Aku nggak pasar khusus dari produkku yang hewan-hewan ini apa, agak bingung juga. Makanya aku coba untuk diferensiasi gimana aku menambahkan nilai tambah dan pembeda karena aku trauma akan plagiarisme. Aku coba sih bikin sesuatu yang kira-kira nggak bisa dibaca oleh kompetitor lainnya. Nah, terus itu belum kekumpul 5 hewan belum. Aku dulu mikirnya, wis aku pengen fokus ke karakter-karakter hewan di produk-produkku. Makanya aku dulu sempat bikin ada kelinci, sapi, koala, burung hantu, dan lain sebagainya. Itu udah laku juga. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, itu malah bikin repot aku di bagian produksi sendiri gitu loh. Karena orang-orang tuh malah minta hewannya sesuai request mereka dengan model dan warna yang beda-beda, makanya bikin malah produksi kadang yang aku bikin kucing warna kuning di baju, orang-orang bikin macan yang warna kuning, bikin aneh sebagainya, aku merasa ribet kan. Mulai dari situ aku analisis nih kira-kira biar nggak begitu repot, gimana aku kurasi lagi dari hewan-hewan ini biar lebih enak juga aku di bagian produksi. Terus aku analisis kira-kira yang paling laku itu apa sih dari semua hewan yang aku jual ini. Aku coba analisis pasar. Nah, kemudian aku dapat data ternyata yang sering dibeli itu ada keempat hewan ini ya. Keempat hewan ini. Dulu sebelumnya yang paling bawah itu belum sih. Aku pertama 4 hewan, ada panda, kucing, babi, beruang. Itu yang paling laku. Tapi aku kedepannya aku pikir panjang juga. Aku pengen brandku ini nggak cuma kesannya dipakai cewek aja gitu loh. Aku pengen menerapkan di karakterku ini ada yang kira-kira cowok itu mau pakai dan lebih manly lah dari hewan-hewan lainnya. Makanya aku milih ke dinosaurus sih. Dan dalam karakter ini juga sebenarnya karakter ini ada penamaannya sih. Aku coba lempar ke konsumen untuk penamaan hewan-hewan ini karena kebetulan pas aku masuk ke branding 5 hewan ini, followers Instagramku udah lumayan, udah sekitar 30 ribuan. Aku coba memanfaatkan ya tujuannya biar nanti kedepannya ada istilahnya getok tular kali ya buat marketingnya. Jadi orang-orang yang menamain ini apabila brandku gede itu dia bisa ngomong ke orang-orang. Nah, ini salah satu yang dulu sempat aku penamaannya. Ini tahun 2017 aku benar-benar mau bikin brand dengan 5 karakter ini. Aku mencoba bikin sayembara sih. Kalau istilahnya sekarang bikin giveaway ya. Bagi teman-teman yang bagi followers saya yang bisa menamain dan kepilih, dulu saya kasih produk gratis sih. Ya mungkin lebih ke pride juga ya. Mungkin sekarang tak cek dari kelima ini, 5 followers ini sampai sekarang masih follow Carousel sih. Dari yang Rose Baby, Daydream dan lain sebagainya itu bahkan yang menamain Cilo kucing ini sampai sekarang di foto profilnya dia pakai Cilo dari Carousel ini sendiri. Makanya aku pengen nantinya kalau brand ini benar-benar gede, orang yang namainnya tuh bisa cerita ke orang-orang lainnya, itu termasuk marketing gratis lah dari kita. Nah, ini sih lebih ke ini. Terus ini yang cucu teruang. Ini Cilo kucing. Odin dinosaurus, Pico babi, sama Popo panda. Dan kita juga menggunakan tagline Animal as your best friend sih. Ya tujuannya biar nantinya orang yang beli produk kita itu benar-benar merewat hewan-hewan ini dengan baik sih. Nah, dalam berjalannya waktu kita juga nggak cuma jualan, aku jualan ini saya anak gambar ini dan lain sebagainya. Aku coba benar-benar mengedukasi pembeli dan followersku itu kalau kelima hewan ini beneran ada gitu. Makanya istilahnya kalau ada aku dan Anmi dan lain sebagainya itu, yuk beli produkku, enggak. Aku lebih ke yuk adopsi Coco, adopsi Pico dan lain sebagainya. Tujuannya biar campaign yang saya bawa untuk Carousel itu bisa sampai ke orang-orang bahwa kelima hewan ini nantinya beneran ada gitu loh. Mereka bener-bener kenal dengan kelima hewan ini. Nah, ini sih sebenarnya yang kadang orang usaha itu malah ngelewatin. Orang-orang usaha itu rata-rata dia terlalu fokus kepada gimana sih brandingnya, gimana sih harganya dan lain sebagainya. Tapi dia lupa, dia tujuan buat usaha itu apa sih?
Itu sebenarnya poin penting dalam usaha itu yaitu visi dan misi. Jadi kamu tahu gitu loh, kamu usaha itu mau ngapa, goalsmu itu mau apa, dan untuk mencapai goals itu apa sih gitu sih. Kalau dari Carousel sendiri ya visinya menjadikan brand kebanggaan anak muda Indonesia maupun global yang menciptakan melalui kelima karakter hewannya. Makanya aku di sini nggak spesifik ke clothing sih. Jadinya emang nantinya ini adalah sebuah brand yang punya IP dari kelima karakternya itu tadi sih, nggak cuma jualan merchandise, nggak cuma dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan saya jelaskan sih. Untuk misinya ya coba gimana sih caranya untuk visi itu bisa kecapai. Ya aku coba breakdown dari visi itu, ada misi dan lain sebagainya sih. Lebih ke dari tagline itu coba tak manfaatkan juga. Terus ini salah satu gimana sih Carousel mengembangkan branding dari kelima karakternya. Selain dari nama-nama hewan tadi, aku pengen biar ada orang lebih mudah buat ngingat, terus orang lebih dekat dengan karakter-karakternya. Aku mencoba bikin di setiap karakternya itu ada sifat-sifat khususnya gitu sih ya. Biar orang nanti ada top of mind di pikiran orang-orang tuh, kalau Popo tuh gini ya, ini aku banget dan lain sebagainya. Aku mencoba gitu sih yang tak terapkan. Ada Piko pemalas, Cilo dan lain sebagainya, Popo pemalu dan lain sebagainya. Terus gimana sih untuk mengedukasi dan bikin brand aktivasinya? Yang pertama, aku dulu sempat bikin komik sih, komik strip di Instagram dulu sempat kita up. Sebenarnya ini tujuan awalnya pengen kita ngasih tahu aja sih aktivitas dari karakter-karakter ini apa, terus sifat-sifat dari karakternya biar sampai ke followers kita. Terus yang kedua aku sempat bikin line stiker pas dulu line masih hits ya, sekarang kayaknya udah turun untuk line. Aku coba bikin selain karena dulu ini stikernya juga prabayar, jadi selain bisa gunain, kita juga bisa dapat profit juga dari download line stiker ini. Terus bikin Instagram gift, mungkin ntar bisa dicari carousel gitu bakal keluar si karakter-karakter kita ya, biar tujuannya kalau orang update story itu bisa pakai gift kita, terus kita biar pas update story juga bisa pakai gift kita ya, biar orang lebih familiar dengan bentuk dari karakter kita itu sendiri. Terus bikin filter juga, mungkin sekarang udah cukup banyak ya dari brand-brand yang bikin filter. Kita dulu sempat bikin filter semua hewan kita bikin, tapi yang tengah yang pakai topi itu bukan filter karakternya ya, maaf itu cuma contoh aja. Nah, itu salah satu fitur yang sempat buat kita live Instagram juga, biar kesannya brand ini benar-benar milik kelima karakter hewan ini sih. Karena aku emang mencoba untuk memperkenalkan itu di belakang ini nggak ada orang, jadi benar-benar 5 karakter ini. Terus ini yang sempat kemarin kita coba memperkenalkan, aku bikin spesial karakter ini sesuai dengan film khusus yang punya fans yang cukup berat ya, kayak One Piece dan Star Wars gitu ya. Tujuannya biar lebih ke cross marketing sih. Jadi orang-orang penggemar film dari One Piece dan Star Wars yang sebelumnya nggak tahu kita itu bisa tahu kita sih. Jadi misal dia familiar nih sama Luffy dari One Piece. Oh, ini karakter Luffy ya. Tapi kok ada panda, ini apa sih? Lebih ke situ sih. Kita coba nyasar dari market-market dari film-film tersebut. Nah, ini terinspirasi dari Endang Sukamti ya. Dia di album ke-8-nya dia bikin kolaborasi namanya. Dia mencoba di album itu dia nggak menciptakan lagu, dia lebih ke aransemen lagu-lagu yang udah ada, yang udah terkenal seperti Kobe Junior, Didi Kempot dan sebagainya. Ya tujuannya biar itu. Oh, ini kan lagunya dari fan ini lagunya Kobe Junior, tapi kok beda pengemasannya, beda musiknya. Oh, ternyata Endang Sukamti. Ya tujuannya biar tahu dulu lah tentang brand yang kita angkat. Terus ya nggak jauh juga, ini baru kemarin juga aku mencoba dari inovasi itu kita kaitkan dengan tren yang ada sih. Makanya kita coba bikin TikTok juga, karena kemarin TikTok saat ini cukup trending ya untuk download aplikasinya. Aku coba masuk ke TikTok, tapi aku masuk di situ juga pokoknya yang keluar itu kelima hewan kita, bukan ownernya, bukan dan lain sebagainya. Brand ambasadornya kelima karakter kita. Makanya seperti ini juga yang bikin poster-poster juga saya usahakan juga dari karakter kita sendiri. Oke. Itu sih. Terus gimana juga sih branding? Aku coba juga inovasi gimana ya kira-kira kalau nanti ada fashion show, ada teaser produk tapi yang memperankan karakter kita. Nah, aku coba juga untuk launching produk aku gunain karakter kita sih. Aku coba launching produk jaket ini yang pakai dari karakter kita. Gitu sih. Aku coba mendekatkan lah. Pokoknya selain apapun brandingnya, aku menonjolkan dari kelima karakter hewan ini. Nah,
tetapi ada tambahan juga karena dari karakter ini nggak proporsional untuk bentuk jaketnya dan orang nggak punya referensi juga. Kira-kira ini dua kayak manusia itu keren apa enggak sih? Kita tetap harus ada foto referensi dari model manusia juga sih. Ini cuma untuk gimmick dan pelengkap aja sih. Biar dari visi yang aku sampaikan di awal tadi bisa sampai ke konsumen. Kalau yang untuk model ini tetap ada foto dari orang-orangnya sih. Terus habis itu lebih ke saat ini kalau Carousel sendiri ada dari merchandise-nya itu ada beberapa produk. Tadi ada outwear, ada apparel, terus ini ada tas, terus ada sepatu seperti kita bikin, sandal juga, kaos kaki, kacamata juga, masker, jam, ada kalung juga, ada stiker. Ya kita ada keset juga, ada mainannya juga. Ya, kita coba apapun barang yang bisa kita jual kalau ditambah dengan karakter kita orang pada mau beli sih. Makanya kita lebih nonjolkan ke karakter kita. Jadi kedepannya nantinya kalau kita bikin apa sih, bikin gendeng, bikin batu bata kalau ada karakter kita mungkin kalau ada adik pada orang pada mau beli ya. Terus gimana sih biar konsisten dalam inovasinya? Ya itu tadi sih harus ada visi misi. Kalau udah ada itu kita lebih enak ban jalannya. Kita buat bikin inovasi lebih enak, bikin penetrasi bikin enak. Kalau mau scale up juga enak. Makanya lebih fokus ke visi dan misinya sih. Makanya ke depan kalau Carousel ini rencananya pengen punya 3 sub bisnis. Yang pertama merchandise seperti yang sampai sekarang ini kita lakukan ya segala macam merchandise kita jual. Yang kedua ada entertain. Nanti bakal rencananya kita akan bikin short movie juga. Makanya kebetulan sekarang udah kita cicil dengan animasi 3D-nya. Itu kita mulai olah. Terus ada konser juga, salah satu dari sub bisnis Carousel yang entertain. Kan kemarin udah 2 kali kita bikin konser. Terus di teknologi juga. Untuk teknologi nanti kita kedepannya bikin games dengan channel e-commerce kita sendiri seperti itu. Nah ini sih beberapa konser yang sempat kita panggil. Kemarin sempat kita manggil almarhum Didi Kempot sama Phil Koplo. Ini sih. Dan dalam konsernya kita juga mencoba yang bikin konser itu bukan dari manusia, tapi dari karakter-karakter kita. Makanya mulai dari teaser kemarin kita menggunakan karakter kita dengan kemasan apa ya seperti tema film koplo-koploan lah kemarin kita ini. Terus dalam konser itu juga kita pakai video mapping sih ya, tujuannya biar yang ada di stage itu karakter kita juga tampil, nggak cuma dari gestarnya seperti itu sih kemarin. Itu tahun 2019 27 September. Terus yang kedua bulan Februari kemarin kita bikin konser lagi, itu ada Kunto Aji, Tulus sama The Adams, dan di konser itu juga kita seakan-akan bukan manusia yang bikin. Makanya kemarin dari MC kita nggak pakai MC manusia, kita pakai MC virtual, yaitu pakai yang nomor 3 ini, pakai Babi ini sebagai MC-nya. Ya biar tujuannya ini yang menyelenggarakan mereka gitu, nggak ada MC orang, kita lebih ke penampilan di screen itu pakai filter dari Bigo ini sendiri. Terus mulai dari gate masuk gate-nya, opening gate-nya kita juga full karakter kita pakai video mapping juga biar kesannya ada penyambutan dari teman-teman. Terus di video research juga kalau untuk lebih jelasnya lebih ke ini sih konser kemarin, dokumentasi konser kemarin sih. Sebenarnya dalam pembuatan konser ini juga saya ada kesan balas dendam sih, karena dulu pas bikin Carousel ini terjadi karena dulu bikin konser rugi. Makanya aku pengen nantinya Carousel itu bikin konser yang untung sih, seperti itu gitu kalau filosofinya. Dan sebenarnya dari Carousel konser ini kita beda tim sama dari Carousel yang core-nya, yang intinya ini lebih ke tim beda. Ini dari teman-teman saya yang dulu sempat bikin IO juga sih. Saya dulu sempat kerja pada mereka juga sih, gitu sih. Pas ketemu nggak sengaja aku pengen bikin konser sih, ternyata teman saya juga oh iya aku juga akan bikin konser ya wes yuk kita modal kita bagi, tetap Carousel yang paling banyak ya, yuk bikin konser lagi dengan nama Carousel konser. Dan ternyata oke. Itu mulai dari omong-omongan basa-basi aja sih sebenarnya. Sebenarnya akhir tahun ini juga ada lagi, cuma karena pandemi mungkin ini sih. Rencananya ini jadi anggota agenda tahunan juga dari kita. Selain buat ada lini bisnis baru, kita juga memperkenalkan kelima karakter kita kepada audiens dan pasar yang beda ya. Nah ini
Ini salah satu inovasi juga yang nanti saya kembangkan di short movie-nya. Kita mencoba ada kemasan baru bertema superhero dari karakter-karakter kita yang nantinya akan kita terapkan di short movie dan games di lini bisnis kita yang berbeda dari yang sekarang. Mungkin ini lebih ke apa ya, quotes dari seseorang, dari teman, dari apa ya, dulu guru saya sih, saya sempat ikut seminarnya itu, ide itu sampah, buanglah pada tempatnya. Makanya kan kalau sekarang kan orang rata-rata orang-orang muda kan kalau punya ide dia coba sih. Oh, nggak boleh ada orang yang tahu gitu loh. Dia simpan sendiri, malah sampai dia nggak ada action tuh ide itu tetap disimpan. Sebenarnya kalau bisa ide itu malah di-share ke orang-orang. Kayak yang tadi saya sempat kayak konser itu sebenarnya cuma punya ide, saya bingung mau sama siapa ngerjainnya. Saya cuma asal-asal yuk bikin konser, ternyata ada respon. Dari yang animasi juga, saya dulu aku pengen bikin film. Terus ada teman dari Das University, dia kata, ya wes bikin aja 3D. Aku nanti support dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya ide itu sampah sih. Yang berharga itu gimana kita actionnya. Karena nggak usah takut idemu bakal dicuri orang. Karena tetap ide itu ada otentik sendiri dari penciptanya sih. Jadi misal orang niru tetap ada sesuatu yang beda yang kalian bisa olah sendiri dan orang lain nggak tahu, lebih ke situ sih. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya paparan materi dari Mas Dayat. Bagaimana langkah awal kenapa dia berwirausaha itu mungkin menjadi salah satu memori saya ketika saya S2 dengan Mas Dayat ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin menyentuh hati saya, itu adalah ya saya buat usaha itu saya ingin bayar utang kepada orang tua saya. Ya, itu mungkin terdengar mungkin hal-hal kecil, tapi buat saya itu begitu besar dampaknya. Bagaimana Mas Dayat itu pemberian orang tua itu ya saya harus bisa mengembalikan dan bahkan harus bisa membanggakan orang tua saya. Jadi dia Mas Dayat itu bisa membayar kuliah S1 UNY-nya, betul ya Mas Dayat, dengan hasil jerih payahnya dengan mendirikan Carousel Store ini sendiri. Jadi itu yang mungkin sampai saat ini saya masih teringat kata-kata beliau pada saat dulunya S2. Jadi Mas Dayat ini benar-benar salah satu menjadi inspirasi saya juga dalam berwirausaha. Bagaimana mengembangkan usaha itu ya kita harus tahu visi dan misinya, kemudian tujuannya apa, supaya kita kedepannya juga bisa lebih baik lagi seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk narasumber kedua, yaitu Mbak Arin, yang tidak kalah kerennya dengan Mas Dayat. Mbak Arin ini adalah owner dari Imoke. Nanti Mbak Arin akan memaparkan materinya. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan chat di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan kepada kedua narasumber. Jadi tolong sebutkan nama dan pertanyaan tersebut akan diajukan kepada siapa. Mungkin Mbak Arin, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rina Sabrina, aku bisa dipanggil Arin. Jadi aku tuh owner Imoke. Imoke itu adalah brand fashion Jogja yang udah berdiri dari Desember 2013 dan sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, aku mau sedikit share sih tentang gimana awalnya aku mulai brand Imoke ini. Jadi perkenalannya tadi udah secara singkat. Kalau misalnya aku tuh hidup itu dari kota Cilacap, yaitu kota yang terpencil gitu. Maksudnya nggak seperti di Jogja yang benar-benar banyak hal yang bisa aku dapetin ketika aku kuliah di sana. Jadi dari SD sampai SMA aku hidup di Cilacap dan aku merantau di Jogja kuliah S1 dan S2 sampai saat ini. Lalu dari itu juga aku lulusan S1 UNJ jurusan manajemen dan kalau kalian mau cek Instagramku juga bisa di Ridani Sabrina. Kemudian aku juga punya interest di traveling, movie dan musik, juga fashion dan aku juga ngerasa kalau misalnya dulu tuh kalau kita punya usaha tuh kayak harus punya hobi yang bener-bener bisa bikin kayak hobi itu tuh kayak produktif banget. Contohnya kayak menulis atau kayak fotografi atau hal-hal kayak gitu. Dan sedangkan hobiku tuh kayak hobi-hobi
hobi-hobi anak kosan-kosan biasa, yaitu kayak nonton film lah, dengerin musik. Tapi ternyata dari hobi-hobi tersebut itu, kalau misalnya didalemin tuh bisa jadi sebuah ide atau sebuah inspirasi yang nantinya tuh bisa membangun apa namanya, menggait pasar Imoke itu, karena pasar Imoke sendiri itu adalah usia milenial dari 17 tahun sampai 25 tahun. Lalu lanjut, mungkin sambil enak kalian bisa juga cek Instagramnya Imoke ID dan beberapa marketing channel kita, yaitu di Shopee, Zalora, dan merambah ke TikTok juga, Twitter, juga website. Nah, terus apa sih Imoke itu? Tadi aku udah jelasin di awal, kalau Imoke itu Indonesia fashion brand yang fokus segmennya tuh ke milenial, di mana spesifiknya ke orang-orang yang suka pakai pakaian 90-an soft grunge style. Karena soft grunge style itu kan dari Amerika, dan dia itu kalau misalnya kalian tahu seri-seri Stranger Things atau Dark gitu-gitu yang di setnya di tahun 90-an, fashion mereka tuh tetap simple, tapi memang kayak oversize, terus jadul-jadul gitu, tapi everlasting juga kalau misalnya dipakai di beberapa tahun ke depan gitu. Terus nama Imoke sendiri itu dari kata I'm okay. Sebenarnya itu dari serapan bahasa Inggris I'm okay atau aku baik-baik aja. Itu sebenarnya terinspirasi dari kegelisahan segmen Imoke juga, gimana segmen itu kan pada para remaja yang menuju dewasa, dan mereka tuh merasa banyak ketidaksempurnaan yang mereka alami, di mana aku berkaca dari masa lalu ketika aku masih kuliah S1, aku suka ngalamin kayak anxiety, terus juga anxiety itu kayak pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak penting tapi kita pikirin terus juga moody, maksudnya mood kita berubah, dan moody itu bisa ngarahin kita ke self efficacy, di mana kita tuh susah ngontrol diri kita sendiri, juga rasa percaya diri kita yang kurang, terus kesedihan berlebih yang bisa menyebabkan stres dan lain-lainnya. Nah, pengemasan dari ketidaksempurnaan remaja menuju dewasa ini itu yang ngebuat aku pengen bikin sebuah brand yang memang brand tersebut tuh kalau misalnya produk-produk yang di launching itu nanti bisa bikin kepercayaan diri mereka meningkat tanpa membuat mereka mencolok, seperti itu maksudnya gitu. Terus lanjut lagi, tadi Imoke itu didirikan tahun 2016 dan kita berusaha memberikan produk yang simple dan unik gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Gimana kalau misalnya yang dan effortlessly cool. Jadi kalau misalnya kita pakai gak usah ribet, langsung bikin kita keren seketika gitu loh. Lalu ini adalah produk diferensiasi kita. Nah, jadi Imoke itu berkaca pada brand-brand seperti Uniqlo terutama, dia tuh desainnya simple dan everlasting gitu. Makanya produk-produk kita kebanyakan memang desainnya tuh sangat simple. Jadi tote bag itu ya bener-bener tote bag aja. Cuma kita mainkannya di ala-ala soft grunge style 80-an 90-annya tadi, dengan menggunakan berbagai macam bahan-bahan atau sentuhan-sentuhan yang memang itu 90-an banget. Contohnya adalah corduroy, terus juga ada chic accessories seperti misalnya enamel pin, dan pin Imoke itu sendiri yang jadi signature-nya produk kita. Nah, produk kita itu sendiri juga menawarkan banyak kayak ibaratnya embel-embel gitu loh. Kalau misalnya kita beli dengan harga sekian itu untuk menariknya bisa dapat bonus banyak. Itu kayak tadi stiker pack, terus ada pin dan enamel pin. Terus juga produk kita itu lebih ke dia tuh ke fungsinya. Jadi kalau misalnya dibuka itu tote bag-nya tuh isinya bisa ada tempat minum di dalamnya. Terus juga kayak ada juga satu produk kita tuh yang isinya kayak tempat dompet tapi digabungin jadi satu sama si tas itu sendiri. Terus juga selain fungsi, kita mengedepankan style. Nah, style itu berusaha mencari yang aneh gitu, tapi nggak kelihatan aneh. Yang punya maunya pasarnya kita gitu. Nah, terus muncullah tas yang hitam ini, yang di depan ini. Jadi dia kayak si kantongnya tuh tinggi sebelah gitu kan. Terus juga ada topinya gitu. Nah, banyak
banyak dari produk kita itu yang memang agak aneh sedikit, tapi tetap simple dipakainya. Jadi bisa buat daily activity. Terus juga kita juga itu tetap joining the hype atau trend, di mana pada saat itu lagi in transparan, kita ikutin tren saat itu, dan saat ini juga tie-dye, maka kita juga membuat produk tie-dye pula. Lalu produk-produk kita, diferensi produk kita yang lainnya adalah playful, yaitu produk kita bisa direversible, artinya bisa dibolak-balik. Misalnya kayak bucket hat itu bisa dipakai side A dan side B. Terus juga nanti kita bakal buat jaket yang bisa dipakai side A dan side B. Terus juga misalnya ini nih, ada tas, namanya tas ini adalah tas Moody, di mana emang dari tas-tas itu sendiri kita tuh kayak memberikan patch, yang patchnya itu tuh dari mood sehari-hari si remaja-remaja saat itu, yang menggambarkan mood sehari-hari remaja. Misalnya dia kondisinya tuh lagi bad day sama good day, terus tinggal dimainin aja, si patch-nya bisa dicopot pasang. Terus ada lagi yang lain warna tuh ada lazy sama busy. Kalau misalnya lagi malas-malasan, kita bisa copot jadi lazy, dan bisa jadi ganti lazy dan lain-lainnya gitu. Terus juga removable dan multifunction. Multifunction maksudnya tas-tas yang kita produksi itu juga bisa dipakai dari segala gaya. Ada yang satu tas tuh bisa dipakai jadi sling bag, tote bag, sama backpack kayak gitu. Dan tetap aja kita juga memberikan produk-produk yang memang 80-an dan 90-an banget. Contohnya kayak mom jeans, terus trousers, dan ini ada si overall-nya sendiri, termasuk produk unggulan kita. Dan overall ini juga dari berbagai macam bahan yang bahan tersebut tuh termasuk bahan yang berkualitas. Juga kelebihan kita yaitu adalah affordable price, artinya bahwa range produk kita harganya memang antara 100.000 sampai 300.000 aja, dan itu masih masuk ke dalam kantong segmen pasar kita. Ini adalah gambaran produk-produk dari Imoke dari tahun ke tahun, dan kita juga memainkan dari fotografinya, sisi fotografi, di mana misalnya ini tote bag dikasih sayur kayak gitu-gitu, terus ada foto sama kucing lah dan lain-lain. Ada jam, ada sandal, ada sepatu, ada kalung, dompet, dan lainnya. Nah, terus untuk branding sendiri itu juga aku sendiri tuh masih belajar juga soal branding, tapi sejauh ini sih brandingnya yang dari Imoke itu sudah cukup sama apa yang aku mau, di mana aku tuh melalui endorse, karena memang kan strategi setiap tahun tuh berubah-ubah, dan selama aku tumbuh itu masih berdasarkan endorse untuk membranding brand Imoke ini. Nah, endorse-nya itu karena tadi aku hobi banget nonton film dan dengerin lagu, jadi aku ngikutin perkembangan lagu sama film yang emang anak muda sekarang tuh lagi suka gitu, banyak digandrungi gitu. Contohnya ini kayak Hindia yang lagunya Kapan Terakhir Kali gitu, kamu dapat tertidur tenang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh Hindia, terus Marion Jola, terus dari film mungkin Ayu Dia Bing Slamet, terus juga Media dan USS yang liput, dan Arwan Marsha, terus Nadine Amiza, Stephanie Poetry, dan si Onadio itu bisa membranding brand Imoke, karena kita juga cari endorsernya itu yang nggak asal-asalan, jadi yang benar-benar dia tuh merepresentasikan segmen dari Imoke itu sendiri, pasar Imoke itu. Terus aku mau sedikit cerita tentang awal mulai semua ini. Jadi aku tuh karena tinggal lama di Cilacap, kemudian aku ke Jogja, itu aku ternyata merasakan bahwa memang kalau misalnya kita tuh ada di zona nyaman terus, kita tuh bakal ketinggalan gitu. Karena di Cilacap kan ngerasanya kayak zona nyaman terus. Sedangkan kalau di Jogja tuh udah banyak dari berbagai daerah, terus habis itu juga banyak harus survive sendiri juga kan, karena harus ngekos dan lain-lain. Nah, aku juga sempat ngalamin quarter life crisis, di mana kayak ngerasa setelah aku lulus tuh aku bingung mau ngapain, mau kerja, mau usaha, atau mau kuliah lagi. Nah, daripada aku bingung, mending aku refleksiin diri, karena pada saat itu benar-benar kayak ngerasa insecure gitu loh, kalau misalnya aku dilanjutin kerja, nanti apakah itu bisa memenuhi job fit sama diriku atau enggak gitu, atau ketika aku usaha itu nanti aku harus gimana, dan
ketika aku kuliah lagi nanti uangnya dari mana. Sedangkan aku tuh ternyata aku juga anak pertama dari keluargaku, di mana aku masih punya 2 adik yang aku harus masih kayak sandwich generation gitu. Jadi harus bisa memenuhi mungkin nanti pendidikannya adikku nanti gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan setelah aku mengenal diriku, aku memutuskan untuk ke usaha dan kuliah lagi. Di mana aku melanjutkan kuliah di UGM yang sebenarnya kuliahnya tuh nggak nyambung sama usahaku karena kuliahnya kan di manajemen sains, yang itu aslinya tuh buat jadi dosen gitu loh. Nah, sedangkan kuliah buat jadi dosen gitu tuh kayak banyak mabok jurnal gitu kan, sampai awal-awal aku usaha itu juga bener-bener ngatur waktunya tuh agak susah, karena sampai aku tuh sampai sehari tuh cuma tidur 3-4 jam doang gitu, buat menjalankan semua ini. Terus awal-awal usaha itu beneran semua itu hanya sendiri, karena pada saat itu partner belum punya, sekitar setahun itu saya sendiri, yaitu dari mulai admin sendiri, foto sendiri, konten sendiri, bahkan pernah jadi modelnya sendiri, ngekurir, tuh maksudnya nganterin paket sendiri, terus jadi kasir sendiri, iklan, finance, produksi, dan packing sendiri pula. Nah, pada saat itu juga, aku tuh, kan dulu waktu S1 itu, waktu aku skripsi itu aku pernah jualan thrift shop. Jadi thrift shop tuh kayak awul-awul gitu. Nah, dulu tuh zamannya sekaten lagi rame-ramenya di Jogja, itu tuh kan banyak banget tuh yang awul-awul dari berbagai kota di Indonesia. Nah, terus katanya teman aku kalau misalnya awul-awul itu tuh banyak produk yang branded, kayak misalnya apa namanya, dan desainer produk-produk desain luar gitu. Cuma dia itu kalau misalnya harganya 35.000 tuh kalau dijual jadi 100.000 atau bahkan jadi bisa 200.000 gitu loh kalau misalnya dapetin si awal-awal itu. Nah, untuk berapa bulan pertama tuh aku belajar bisnis dari jual thrift shop itu, dimana waktu saat itu anak-anak muda tuh masih gengsi kan kalau misalnya ngubrak-ngubrak barang bekas, tapi aku udah cari-cari karena emang suka juga tentang fashion dan produknya tuh lucu-lucu. Nah, setelah dapat emang sih keuntungannya itu bisa banyak banget, cuma masalahnya itu nggak bisa diduplikasi atau nggak bisa diproduksi secara massal gitu. Jadinya aku merasa kecapean sendiri kan awalnya. Udahlah bikin aja tuh brand Imoke ID. Awalnya memang cuma iseng tuh sambil ngejalanin kuliah itu, tapi lama-lama ternyata menghasilkan juga dari membuat brand itu, brand Imoke. Nah, terus untuk modal awalnya sendiri aku tuh pakai 500.000. Dan ini agak motivator dikit sih, kayak kemauan, konsisten, selalu belajar, doa, dan sodakoh. Tapi ya emang itu kenyataannya gitu. Nah, terus untuk 500.000 sendiri itu aku dapetin dari bisnis awal-awal tadi itu. Nah, setelah dari bisnis awal-awal itu, terus aku juga ngerasa tuh kalau misalnya itu nggak bisa diduplikasi, akhirnya bikin brand itu. Awalnya aku sama kayak Mas Daya tadi, jalan-jalan ke Bandung. Nah, di Bandung itu aku cari penjahit rumahan, karena kalau misalnya konveksi gitu harganya udah mahal dan harus produksi banyak. Nah, sedangkan aku cari penjahit murahan, akhirnya dapet tuh beberapa penjahit murahan yang produknya tuh benar-benar murah banget. Tas waktu itu tuh cuma 20.000 harganya. Tas 20.000, akhirnya aku cuma beli dari tas 20.000 itu 10 tas. Kan 200.000 tuh, modalnya masih sisa banyak untuk packaging dan lain-lain. Nah, setelah itu juga aku mikir gimana caranya aku bikin value lebih dari tas yang harganya cuma 20.000 doang dengan bahan yang standar. Akhirnya aku bikinlah tas pom-pom. Jadi dia tasnya itu ada gambar pom-pomnya kayak gini. Kelihatan kan? Nah, pom-pomnya itu aku DIY sendiri dari YouTube. Di mana benar-benar benang itu aku gulung satu persatu, lalu aku masukin tuh jadi gantungan kunci. Nah, itu tuh membuat produk itu tuh jadi lebih unik dan memberikan nilai tambah. Lalu dari 20.000 itu bisa dijual jadi 100.000. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah sudah punya toko di Jalan Gejayan dan punya SDM sendiri. Terus punya pelanggan yang loyal, dan yang paling penting adalah punya branding kuat, relasi luas, dan keuntungan lain ya, termasuk cuannya itu. Lalu satu-satunya hal yang gak berubah dalam hidup ini hanyalah perubahan. Jadi aku tuh benar-benar megang kata-kata ini sih, karena ternyata setelah aku menjalani bisnis ini dari tahun ke tahun, yang sekarang udah 3,5 tahun Imoke ini berdiri, di mana setiap tahunnya tuh pasti beda-beda strateginya.
Jadi ada tahun pertama itu mereka tuh kena banget sama giveaway. Terus tahun kedua itu kan belum ada stories tuh Instagram tuh. Jadi bener-bener gimana caranya orang tuh mau ngepost di feeds, padahal kalau ngepost di feeds tuh kayak lebih susah gitu kan kemauannya daripada di stories yang tinggal pencet-pencet doang gitu. Jadi itu adalah strategi sendiri-sendiri. Lalu juga di tahun kedua itu ternyata endorse tuh ngaruh banget. Akhirnya Imoke mulai menjadikan endorsement itu sebagai strategi mumpuninya lah pada saat itu, dan berani endorse artis-artis yang memang memiliki masa. Lalu sekarang tahun-tahun sekarang ini karena yang tadi itu yang nggak berubah hanyalah perubahan, jadi berubah semua tuh sistem di Instagram yang tadinya memang kalau posting jam sekian itu naiknya awal-awal, terus ternyata algoritmanya berubah, jadi kita harus benar-benar bikin konten yang shareable, terus yang bisa memberikan insightful juga di konten itu, dan konten itu juga relate sama target pasar kita. Karena kalau misalnya nggak relate jauh banget, aku bahas pasarku anak muda, tapi aku bahasnya tentang hal lain kayak karir gitu-gitu, mungkin nggak masuk. Jadi bahasnya benar-benar kayak hal receh sih, kayak kayak soal cinta-cintaan dan lain-lain. Dan dari Imoke-nya itu sendiri juga memberikan sebuah sharing juga, platform sharing juga buat pasar-pasar kita gitu, untuk konsumen-konsumen kita curhat di konten-konten kita, khususnya di konten hashtag Imoke Question of Life. Jadi hashtag ini tuh biasa kita share di feeds, juga di stories, dan di mana itu tuh kita memang sengaja mancing mereka untuk curhat gitu, khususnya juga kita nanggepinnya juga sebagai manusia, bukan sebagai admin. Jadi mereka juga nggak sedikit yang curhat tentang cerita-ceritanya di masa lalu, dari keluarga, terus dari cerita quarter life krisisnya mereka masing-masing, dan dari segi keuangan dan lain-lainnya gitu. Nah itu tuh bisa kayak bikin engagement di Imoke dengan pasar kita tuh lebih kuat gitu. Lalu sekali kita memutuskan jadi entrepreneur, saat itu juga kita harus mau untuk belajar seumur hidup. Nah karena perubahan itu terjadi begitu cepat dan begitu sering selama saya membangun Imoke ini, khususnya di 6 bulan terakhir ini, mungkin nggak cuma pengusaha doang, kayak dari institusi, dari mahasiswa, dari lain-lain pun merasa semua ini kayak berubah dalam setengah tahun ini. Nah, terus dari online, dari offline ke daring, terus dari yang tadinya memang nggak pernah belanja online, terus jadi belanja online semua, dan lain-lain. Nah, ini tuh kita emang harus berdamai sama perubahan itu dengan cara belajar seumur hidup. Artinya, ya apa yang kita masih kurang dari yang kondisi saat ini, kita pelajari untuk mengisi celah-celahnya. Nah, terus juga aku mau sedikit pesen sih untuk kalian yang masih kuliah, itu bener-bener kalian living the moment gitu. Jadi perhatiin si dosen itu kalau lagi cerita, karena emang kalau misalnya kita kuliah itu tuh aku suka ngerasa kayak lebih nyesel gitu loh. Kalau dulu tuh aku jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi kuliah pulang kan, padahal pada saat kuliah tuh banyak banget yang bisa kita dapetin. Contohnya dari semua ilmu yang aku pakai sekarang tuh benar-benar dari aku saat kuliah S1 dan S2, dari keuangan, SDM, pemasaran, strategik, gimana dari keuangan tuh aku pembukuan, terus ke cara ngalokasi dana, terus dari SDM-nya juga cara ngatur orangnya gimana, terus pemasarannya itu juga dari segmentasi, targeting, positioning, dan lain-lain. Terus di operasionalnya sendiri untuk ngitung HPP dan lain-lain tuh juga aku lihat aku pelajarin dari saat kuliah. Jadi ketika kalian masih di momen itu, aku berharap tuh kalian benar-benar menyerap ilmunya, karena ilmu itu tuh gak bisa kita pungkirin beneran bakal kepake deh, mau kita jadi pilihan kita jadi entrepreneur, atau jadi kerja kantoran, atau jadi ibu rumah tangga. Semua ilmu dari manajemen itu, dari seni mengatur itu memang benar-benar kepake dalam hidup kita. Terus hidup tanpa masalah adalah masalah. Jadi selama
aku menjalani bisnis Imoke ini, ternyata banyak juga masalah-masalah yang muncul. Dan itu tuh malah bagus gitu. Masalah-masalah itu tuh jangan kita jadiin jadi beban. Mungkin nanti kalian yang memang bener-bener pengen banget usaha, kalian nggak akan selamanya itu mulus gitu. Pasti banyak kegagalan juga kan. Kayak misalnya Mas Dayat tuh tadi gagal, dia bikin konser terus gagal. Terus juga kayak usaha ini tuh kayak iceberg gitu, kayak gunung es. Jadi kalau misalnya di atas tuh kita ngeliatnya kayak gunung tuh kayak wah bagus ya, keren, terus bersinar gitu. Tapi kita kalau lihat dalamnya itu emang kegigihan, terus kayak kerja keras, terus waktu yang kita korbankan untuk memenuhi kemauan konsumen juga dan mengembangkan bisnis ini juga besar gitu. Jadi masalah-masalah yang terjadi kayak misalnya Imoke itu pernah banyak yang customernya tuh nggak puas sama produknya karena dulu-dulu tuh bener kan karena barangnya cuma 20 ribuan, tasnya 20 ribuan, jadi kualitasnya masih kualitas ecek-ecek gitu kan. Jadi mereka tuh banyak yang minta retur lah, banyak yang minta apa namanya, balikin uangnya, terus juga ada yang sampai marah-marah. Nah, unhappy customer itu tuh yang harus kita jadiin pembelajaran buat kedepannya gitu. Terus juga masalah-masalah lain kayak misalnya kegiatan produksi. Jadi pernah tuh kita benar-benar beli kain, tapi kainnya belinya online kan, karena di Jogja ini memang lebih limit variasi kainnya, variasi produksinya itu. Jadi kita benar-benar belinya dari luar. Nah, karena belinya online, dari sampelnya udah bener, tapi ternyata yang datang tuh benar-benar beda jauh banget, dan itu sampai rugi berjuta-juta itu juga pernah gitu. Jadi masalah itu justru bagus, dan tapi juga jangan kebagusan sih, jangan sampai kita tuh benar-benar hidupnya banyak masalah gitu, enggak juga. Tapi masalah itu benar-benar kita lihat di mana posisi kita saat ini, progresnya hidup kita tuh udah sampai mana, progresnya bisnis kita tuh udah sampai mana, dan tujuan dari bisnis kita ke depan tuh apa gitu. Itu sih sekian dari aku. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain bisa ditanyain. Baik, terima kasih Mbak Arin atas presentasinya. Menarik sekali ya, quote-nya dari Socrates. Iya, dari hidup Socrates. Itu ya, jadi kalau hidup kalau nggak ada masalah tuh ya berarti ada masalah. Jadi kalau kita berbisnis, kalau nggak ada masalah berarti ada masalah nih. Jangan-jangan nanti secara perlahan sedikit demi sedikit ternyata nanti konsumen kita malah lari ke pesaing. Nah itu kan berarti kan menjadi salah satu masalah bagi seorang pengusaha. Jadi kalau tidak ada masalah itu justru itu yang menjadi masalah sebenarnya, seperti itu. Jadi dengan adanya masalah, kita sebagai seorang pengusaha pun juga bisa belajar apa saja sih yang harus kita perbaiki. Apakah kita salah dalam hal mengelola marketingnya, apakah kita salah dalam hal mengelola SDM-nya, apakah kita salah dalam hal produksinya. Itu kan banyak faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan dalam suatu bisnis. Tetapi yang namanya bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya risiko. Tinggal kita sebagai seorang pengusaha itu atau istilahnya take it atau leave it. Apakah kita akan mengambil resiko itu atau ya udah kita lepaskan saja resiko itu. Tapi kan di dalam resiko itu juga tentu ada return-nya. Jadi ada istilah high risk, high return. Jadi kalau ingin untung yang sebesar-besarnya ya tentu ada resiko yang mungkin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita bersikap biasa-biasa saja. Baik, menarik sekali ya pemaparan dari Mbak Arin, kemudian Mas Dayat, bagaimana mengembangkan suatu usahanya sehingga menjadi suatu brand yang mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jogja khususnya, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa penanya. Ini kalau salah ada 5 penanya, mungkin saya ambil langsung saja ya 5 penanya ini, nanti bisa dijawab secara bergiliran, mungkin bisa dijawab oleh Mas Hidayat dulu, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Arin. Pertanyaan pertama dari Mas Aidil, kalau Mas Aidil ini bertanya kepada Mas Hidayat. Halo Mas Hidayat, masih nyambung? Halo, ya. Ya. Jadi ada pertanyaan buat Mas Dayat. Saya lihat branding produk Mas Dayat ini sangat luar biasa. Nah, apa sih sebenarnya motivasinya Mas? Karena biaya branding ini pasti mahal, apalagi untuk bisnis yang mau tumbuh. Silakan Mas Dayat,
kira-kira brandingnya ini biayanya mahal nggak sih? Atau bahkan mungkin biayanya murah? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Kalau dari sisi motivasi yang tadi itu, karena kita patokannya pada visi dari usaha saya sendiri, kan mengenalkan kelima karakter hewan kita di lokal maupun global ya. Jadi emang motivasi saya melakukan beberapa inovasi karena itu tadi kita patokannya pada goals-nya tadi sih, kita ngejar itu sih. Terus kalau dari brandingnya pasti mahal, apalagi untuk bisnis yang tumbuh, ya sebenarnya mahal nggak mahal itu tergantung dari sisi perusahaannya ya. Mungkin kalau perusahaannya dengan profit yang tinggi tapi dengan biaya yang seperti itu mungkin bisa. Makanya sebenarnya itu tuh tergantung dari usahanya itu sendiri juga. Kita harus pintar-pintar forecast juga kali ya Mas Pak Arya ya. Jadi gimana sih kira-kira kalau kita ngasih inovasi ini tuh gimana sih impact-nya? Terus gimana sih akibatnya dan sebagainya gitu sih. Tapi tetap kalau aku patokannya itu apapun yang inovasi yang kita lakukan mesti ada dampaknya walaupun kecil. Itu sih. Mesti ya kita coba sih, kita kalau dari Carousel sendiri kita target sih, kita tiap bulan harus ada sesuatu yang bikin orang-orang itu wah, bahkan orang tuh malah bikin wah maaf ya ini bukan dengan wah asem nih Carousel bikin ini dan lain sebagainya. Aku coba tiap bulan itu ada goals tersendiri sih buat ada sesuatu inovasi yang baru dan bahkan yang lain kompetitor yang lain tuh belum membikinnya. Bahkan sampai sekarang pun kemarin aku sempat ini sih sebenarnya beberapa kali ada kompetitor tuh yang bener niru-niru plug dari mulai konsep bisnis ya, dari mulai pemasarannya itu niru plug. Aku sempat dari fotonya pun juga sempat geram juga sih sebenarnya. Tapi aku mikirnya kalau aku fokus ke kompetitor yang niru kita malah hanyut dibawa oleh kompetitor itu gitu loh. Makanya daripada kita fokus ke mereka, kita lebih ke gimana caranya kita terus berlari biar kompetitor itu sampai nggak bisa ngejar kita. Lebih ke situ sih, Pak Arya. Oke, terima kasih Mas Hidayat atas jawabannya. Begitu ya Mas Aidil. Jadi besar atau tidaknya biaya branding itu tergantung dari perusahaannya. Apakah profitnya itu tinggi atau biasa-biasa saja. Tetapi yang terpenting adalah motivasinya adalah sekali lagi tujuan. Sebenarnya kita mau usaha itu tujuan itu apa sih? Kan pasti harus ada yang melatar belakangnya kenapa kita harus berwirausaha. Setelah kita memiliki tujuan, tentu kita punyanya visi dan misi ya, apa saja yang harus kita lakukan agar tujuan yang sudah kita tetapkan itu bisa kita capai. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh Mas Dayat hingga saat ini, yaitu tetapkan tujuan apa yang ingin kalian capai. Baik itu nanti kalian ada yang mau bekerja di suatu perusahaan, atau mungkin kalian yang ingin menjadi seorang wirausaha, tentukan tujuan kalian dari sekarang. Kemudian rancanglah rencana-rencana apa saja yang mungkin bisa kalian lakukan seperti itu. Jadi kuncinya adalah sekali lagi tetapkan tujuannya. Menarik sekali. Apalagi tadi Mas Dayat sempat bercerita bagaimana brandnya itu ditiru sama persis oleh kompetitor. Jadi buat apa kita capek-capek mengeluarkan waktu kita untuk berfokus pada pesaing yang meniru produk kita. Lebih baik kita fokus saja pada produk kita. Karena yang namanya brand itu kan ada identitasnya. Bagaimana identitas suatu brand itu bisa lekat dalam pikiran konsumen, ya sekali lagi kita harus fokus pada produk yang kita buat. Sehingga biarpun nanti banyak sekali pesaing, banyak sekali kompetitor, bahkan yang meniru sama persis, tetapi kalau sudah identitas itu sudah melekat pada suatu produk, konsumen tidak akan beralih ke produk pesaing seperti itu. Jadi sama seperti kita mungkin identitasnya kita punya KTP. KTP itu kan sekedar identitas, tapi kan sikap kita, komunikasi kita, gaya kita di lingkungan kita sekitar, itu kan bisa merepresentasikan kita itu orangnya seperti apa sih. Nah ini yang kalau saya ibaratkan seperti itu, sama seperti brand. Brand itu akan dikenal oleh masyarakat apabila sudah melekat di dalam pikiran konsumen. Jadi tidak ada saing meniru, jadi kita fokus saja pada produk yang kita buat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Cherry, Kak, saya tuh punya beberapa ide di kepala dari SMA. Tapi setiap kali ingin mulai selalu bingung harus kemana dan ngapain dulu. Sampai akhirnya jadi ragu, apakah aku bisa nyelesain kalau aku mulai bisnis ini? Tolong kasih pencerahannya mungkin dari pengalaman Mas Hidayat dan Mbak Arin. Mungkin Mbak Arin dulu, karena tadi Mas Hidayat sudah menjawab. Saya persilakan untuk Mbak Arin.
Kalau mau bingung mulai usaha itu lebih baik kita kayak benar-benar belajar banget sih. Maksudnya tentang si bisnis itu sendiri. Kayak misalnya kamu udah ngikutin seminar ini itu juga udah bagus banget dan itu dicatatlah untuk bekal kamu membuat bisnis itu. Terus juga apa yang kamu sukai atau apa yang kamu suka lakuin kayak hobi dan lain-lain itu, kalau misalnya kamu dalemin itu juga bisa jadi ide konten kok, atau jadi inspirasi-inspirasi atau inovasi-inovasi baru yang bikin bisnis kamu tuh bisa berjalan. Dan yang penting kamu tuh mulai aja dulu, bener-bener harus percaya diri, gak usah dengerin kata orang lain, karena emang untuk mulai usaha di awal tuh paling berat tuh yaitu di titik awal itu. Jadi ketika kamu mulai tuh pasti banyak dari kanan, kiri, depan, belakang tuh yang bilang kalau misalnya, ini kayaknya kurang kayak gini deh, punyamu gak bagus, punyamu jelek produk bahannya. Nah, dari komentar-komentar itu yang nantinya kamu tuh catet bener-bener untuk diperbaikin. Jadi kamu belajar dari sedikit-sedikit kegagalan yang kamu lakuin nantinya. Nggak apa-apa, kamu yang penting udah pede, ada niat, terus kemauan, modal dikit nggak apa-apa, yang penting kamu pintar cari peluang. Maksudnya misalnya TikTok lagi rame, ya udah cari traffic dulu aja di TikTok. Kalau nggak Instagram lagi rame untuk giveaway, ya modal satu produk untuk giveaway, yang penting ada traffic dulu, nanti baru dari semua niat, kemauan, dan lain-lain itu bisalah kamu belajar pelan-pelan gitu. Terima kasih, Mbak Arin. Silakan, Mas Dayat, untuk menjawab pertanyaan dari kalau dari Mbak saya tuh sebenarnya ini tuh hampir sama udah kalian pelajari sih mungkin di kuliah kalian. Tetap patokannya ini secara teori tetap teori SWOT sih, tapi pada orang usaha itu sebenarnya kalau orang tuh rata-rata sekarang tuh dia lebih berpikir dengan apa yang dia nggak punya. Misal dia mau usaha, wah aku randai modal nih, wah aku raiso gini sih. Itu mindsetnya kalau bisa kalian ubah sih. Kalian fokus kepada apa yang bisa dan apa yang kalian punya. Misal kayak aku dulu, wah aku randai modal, tapi aku bisa desain. Wah aku randai apa, tapi aku punya rekening, coba dimanfaat gitu. Jadi pola pikirnya itu kita rubah gitu. Bukan apa yang kita nggak punya, tapi kita coba memanfaatkan apa yang sudah kita punya dan kita maksimalkan. Itu nanti bisa perlahan-perlahan menutupi apa yang kita nggak punya. Lebih ke situ sih ya. Kalau Pak Arya lebih kayak analisis SWOT ya Pak ya. Ya, hampir sama seperti itu sih kalau aku lebih ke situ. Terus ngapain dulu sampai akhirnya apakah aku bisa menyelesaikan? Pokoknya kalau usaha itu, kalau dari aku sendiri pengalamanku sih, itu ada 3 fase sih kalau usaha itu. Yang pertama pasti kamu direndahin dan dinyinyirin. Terus yang kedua kamu bakal ditanya-tanyain. Terus yang ketiga kamu bakal dikagumin. Pasti kalau usaha itu fasenya itu. Kalau awal itu mesti kamu bakal direndahin, dinyinyirin. Saya dulu waktu S1, saya ke kampus mesti bawa bakor sama barang-barang dagangan. Tujuannya biar nanti pas jeda kuliah kita bisa packing, bisa ke kurir, nggak usah pulang dari rumah dan sebagainya. Dulu pas saya jual animal itu biasalah dinyinyirin. Wah jualan apa itu, topi alay dan sebagainya, emang laku dan sebagainya. Banyak dulu orang-orang teman-teman kampus itu banyak seperti itu gitu. Terus yang kedua udah agak naik, terus ditanyain kok bisa laku kayak gitu gimana dan lain sebagainya. Terus keduanya dia bakal laku sama kita sih. Lebih ke situ sih. Jadi poinnya lebih ubah mindset kita sih. Kalau bisa lebih ke apa yang kita punyai dan kelebihan kita, lebih kesampingkan apa yang kita punya itu mungkin lebih ke catatan kita ya, tetap kita pikirkan itu tapi lebih tonjolin ke apa yang kita punya dan apa kelebihan kita, lebih ke situ sih. Oke, terima kasih Mas Dayat dan Mbak Arin atas jawabannya. Jadi nggak usah dengerin orang ya. Jadi kalau kita mau usaha atau mau bekerja, nggak usah terpengaruh dengan orang lain. Jadi fokus saja pada diri sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan itu bisa ditingkatkan lagi, dan apa yang menjadi kekurangan kita itu mungkin bisa diperbaiki lagi. Jadi mungkin memang ketika kita memulai suatu bisnis, awalnya memang benar ya, pasti biasanya dingirin, buat apa sih bikin produk itu, paling juga nggak laku. Atau mungkin kamu kok harganya mahal atau produknya biasa-biasa saja. Tapi justru dengan orang-orang yang nyinyirin kita itu akan menjadi kita sebagai mental yang kuat, apalagi seorang wirausaha. Jadi dengan adanya nyinyiran-nyinyiran itu, ini adalah waktunya kita untuk membuktikan apa yang mereka nyinyirkan itu sama sekali tidak benar. Dan bahkan kita bisa melampaui dengan apa yang mereka nyinyirin. Jadi kita bisa sukses, ya mungkin itu berkat dari
komentar-komentar haters atau yang mungkin suka nyinyirin dari usaha kita. Justru dengan itu kita bisa semakin termotivasi kalau saya ini bisa sukses. Saya tidak terpengaruh dengan, ya mungkin ada orang-orang yang beranggapan pesimis terhadap usaha kita, tapi itu mungkin menjadi bahan kita untuk melatih diri kita sebagai mental yang kuat, apalagi khususnya seorang pengusaha. Mungkin banyak sekali nyinyiran-nyinyiran seperti itu. Tetapi kalau kita sukses, banyak yang sekali tiba-tiba orang yang mungkin dulunya suka nyinyirin kita, itu tiba-tiba sok akrab, sok kenal, mungkin tiba-tiba mengajukan proposal untuk tambahan dana. Nah itu kan seolah-olah ya itu menjadi tolak ukur atau titik kebalik kesuksesan seseorang seperti itu. Jadi menarik dari pemaparan dari Mbak Arin dan Mas Dayat. Kemudian pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Salsabila. Mau tanya Kak, kalau kita mulai usaha bukan karena hobi, tapi dari melihat peluang. Jadi itu baik nggak sih kalau kita yang namanya mulai usaha itu melihat dari peluang, bukan karena hobi. Kemudian yang kedua pertanyaannya, sama untuk pencarian bahan yang kita nggak begitu tahu, ada berapa jenis bahan yang bisa dipakai di produk kita. Dan riset supplier bahan produk kita, tipsnya bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Dayat dulu, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Arin. Saya persilahkan. Ya, mudahan ya. Sebenarnya kalau usaha ini berbanding terbalik sama Mbak Arin sih. Kalau Mbak Arin dia berdasarkan hobi, kalau saya sebenarnya berdasarkan peluang sih. Karena dulu aku pas jualan pertama Animal Head Dropship itu, aku nggak mau lah pakai itu tapi kemana-mana, jalan-jalan pun nggak mau gitu loh. Tapi karena aku melihat peluang, kalau tahu PW Gaskin, ada Doci Sadega dan sebagainya, itu fanbase-nya dia cukup kuat. Tapi PW Gaskin ini perform sering pakai itu gitu loh. Dan di Indonesia pun pasar yang untuk dewasa masih jarang, kalau itu masih impor Cina biasanya. Nah aku coba ambil peluang dari situ sih. Aku coba, wah ini fanbase-nya kuat, fanbase banyak. Cobalah aku masuk ke situ, aku usaha itu, walaupun aku sendiri dulu nggak mau pakai sih, tapi perlahan-lahan ke sini, kalau aku terapin dari produk dari Carousel sendiri, produk di Carousel itu kalau bisa aku mau pakai juga biar nggak mau sih. Kalau dari pertanyaan tadi, gimana sih kalau dari pasar ya? Kalau dari Carousel sendiri itu sih melihat peluang sih dulu itu, nggak dari hobi, berlawanan dari Mbak Arin ya. Sebenarnya kalau masalah hobi atau nggak hobi itu tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Mau konsistensi nggak bener-bener. Karena Mas Dayat berawal dari keresahan bayar utang tadi ya Mas ya? Ya, keresahan bayar utang, terus ada peluang itu tadi sih, kok pasarnya banyak, belum banyak yang jual dan lain sebagainya. Dan kebetulan malah setelah kita jual itu menjadi tren sih di Indonesia pada saat itu. Terus sama untuk mencari bahan baku itu jenis bahan yang dibaca di produk kita. Kalau dari Carousel sendiri biasanya kan kalau sekarang udah bisa online ya, tapi kan kadang beda-beda. Kalau Carousel biasanya lebih ke kita minta sampel dulu sih kepada produsennya, baru kita pilah-pilah yang kita pakai yang mana, yang enggak yang mana, lebih ke situ sih. Lebih ke situ sih, Pak Arya. Oke, silakan Mbak Arin untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Salsabila. Oh iya, iya jadi Mbak Salsa, kalau aku emang awalnya dari hobi, tapi dari hobi itu juga tetap harus ngeliat peluang, nggak cuma sekedar hobi terus yaudah jualan aja hobinya ini, itu nggak akan jalan juga. Nah peluangnya itu tadi benar kata Mas Daya itu dilihat dari analisis SWOT, maksudnya dari kelemahan, kelebihan, terus ancaman dan kesempatannya tuh yang di produk kita tuh masuk nggak, bisa ngisi gap yang kosong di antara produk-produk yang udah ada di pasaran apa belum. Nah kalau misalnya bisa itu kita gas aja gitu ibaratnya. Jadi peluang itu juga penting. Kalau misalnya ada hobi berarti ya lebih enak lagi kan, maksudnya kan sama aja kayak nggak kerja gitu. Cuma ya kalau dari peluang lebih malah kemauan belajar kita malah lebih tinggi juga sih kadang. Nah terus kalau misalnya dari pencarian bahan itu aku sama juga, itu kalau saya cari sampel karena di luar kota lebih banyak yang bahannya itu lebih berkualitas dan lebih aneh-aneh ibaratnya. Jadi aku minta kirimin sampel dari si produsen kayaknya, dan ternyata minta sampel itu nggak
mengeluarkan biaya banyak, kita cuma tinggal bayar ongkirnya aja. Kayak misalnya ongkir dari Bandung kan cuma 20.000. Nah, itu juga udah dapet sampel banyak yang kita mau gitu. Jadi, kalau misalnya kita nggak ambil pun juga nggak apa-apa. Dan yang penting emang lakuin aja dulu, nanti kalau misalnya ada masalah itu diselesaikan satu persatu. Jadi lebih yang penting bisa udah ada dulu nih wujud barangnya, yaitu si wujud bisnisnya. Kalau dari aku. Terima kasih Mbak Dayat dan Mbak Arin atas jawabannya. Jadi kalau yang namanya mau usaha itu ya, mau hobi atau mau melihat peluang itu ya sama baiknya. Jadi akan lebih baik lagi kalau dia bisa melihat peluang dan itu hobi, tentu akan lebih senang atau lebih semangat untuk menjalaninya. Tapi kan itu nanti kan selalu beriringan menjadi satu kesatuan. Jadi sama baiknya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Abizain. Pertanyaannya adalah, selamat pagi semua, perkenalkan saya Abizain. Izin bertanya untuk Mas Hidayat dan Mbak Arin. Untuk desain produk atau saat ingin meluncurkan produk baru, apakah dari Carousel dan Imoke ada tim riset dan development-nya tersendiri? Atau main idenya berasal dari Mas Hidayat dan Mbak Arin sendiri, lalu baru dikoordinasi dengan tim? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Arin dulu, kemudian Mas Hidayat. Jadi untuk dalam mendesain produk baru atau meluncurkan produk baru ini, ada nggak sih tim riset dan development dari Imoke? Kemudian apakah atau mungkin main idenya atau ide awalnya berasal dari owner itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, kalau dari Imoke itu sendiri, semua produk barunya itu yang research sama yang menelaah itu masih dari aku dan partner dari suamiku, karena kita memang timnya belum banyak banget, tapi untuk pelaksanaannya nanti dilempar ke karyawan produksi kita gitu. Jadi untuk idenya itu, konsepnya atau mood board-nya itu aku buat nanti lewat catatan. Terus berdasarkan ukurannya juga, modelnya kayak apa, bahan yang dipakai apa. Lalu sebelumnya juga lihat tuh dari peluang-peluang brand-brand luar atau yang brand-brand yang menjadi inspirasi buatku juga. Apakah penjualan mereka itu bagus atau hype enggak saat itu kalau misalnya produk itu di launching bulan depan atau di waktu tertentu. Nah, itu benar-benar dipikirin. Nanti untuk pelaksanaannya memang si produksi kita itu dari karyawan produksi. Iya. Jadi udah ada tim riset sama development sendiri ya Mbak Arin? Masih saya dan suami. Masih gitu. Berdua ya? Oke. Iya. Berarti yang laksanain. Jadi yang laksanain produksinya baru si karyawannya. Oke, berarti dari ownernya dulu ya, main idenya baru dikoordinasikan dengan tim. Kalau Mas Dayat gimana ini Mas Dayat? Ada nggak tim risetnya? Sama sih, untuk saat ini memang kita rencana baru mau bangun sistem. Prosesnya sama seperti Mbak Arin sih, lebih ke main idenya masih dari kita sendiri sih, lebih ke situ sih. Dan jawabannya hampir sama kayak Mbak Arin sebenarnya. Jadi ya mungkin sama Mbak Arin, idenya dari kita mau bikin apa, yang tren lagi seperti apa, atau analisis sebelumnya yang kita jual laku apa dan lain sebagainya, baru kita bikin desain, habis itu ada bahan dan lain sebagainya, baru kita delegasikan ke produsen sih, lebih ke situ sih Pak Arya. Soalnya emang untuk Carousel sendiri, untuk tim research untuk produk sendiri belum ada sih. Kita yang baru ada baru untuk tim kreatif, untuk sosial media dan kontennya. Jadi untuk emang produksi barang dan research masih saya pegang sendiri sih idenya, baru didelegasikan ke yang lain. Jadi jawabannya sama seperti Mbak Arin ya. Jadi idenya itu masih berasal dari ownernya, seperti itu ya. Mungkin tadi kan Mbak Arin sama Mas Dayat itu bilang kalau idenya itu berasal dari pemikiran kalian. Itu sebenarnya kalian sendiri itu melakukan riset nggak sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya apakah kalian juga melakukan riset kecil-kecilan kepada konsumen? Terus riset yang seperti apa yang kalian lakukan? Apakah menjadi visioner atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin biar bisa sharing pengetahuan kepada adik-adiknya yang ingin berwirausaha. Silakan. Ya. Mbak Arin dulu. Oke. Kalau saya tuh ya sharing kayak question page gitu di stories
di storiesnya Imoke. Jadi misalnya enaknya bikin produk apa lagi ya kayak gitu. Terus dari jawaban-jawaban itu juga kita cocokin sama produk jenis-jenis produk kita yang sebelumnya tuh terjual banyak. Itu karakternya kayak apa? Misalnya yang banyak bonusnya tadi, banyak ada enamel pin, terus ada pinnya, ada stiker pack-nya. Berarti kita next buat produk yang kayak gitu mirip-mirip, cuma nanti dimodifikasi sama kemauan konsumennya tuh apa gitu. Misalnya mereka butuh trouser, butuh celana, tapi simple, cuma nanti ada patch-nya bisa dicopot pasang kayak gitu. Jadi dikombinasikan gitu. Terus juga melihat dari pesaing lain juga, misalnya karena pesaing lain kan juga jadi sumber pembelajaran buat kita, bukan hanya kayak pesaing ya udah sendiri-sendiri terus busu-busuan gitu juga enggak juga, tapi sharing juga sih sama teman-teman sekalangan apa sih namanya, yang dunianya sama itu, jadi sharing Komunitas sekomunitas. Terus kira-kira yang lagi hype saat ini apa? Nah untuk saat ini emang tie dye itu sih yang lagi hype banget, jadi hampir semua brand kayaknya pasti bikin series tie dye itu gitu. Silakan Mas Dayat untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ya, itu sih kita coba manfaatin tetap dari sosial media sih Mas Arya. Kan emangnya kalau bedanya emang sosial media marketing kan kita bisa komunikasi dua arah ya dengan konsumen. Jadi kita bisa lebih tahu sih apa sih kepengennya dari followers kita itu apa, pengennya produk seperti apa, terus kita cocokkan ke database kita seperti apa penjualannya dan lain sebagainya, sama kayak waktu Mbak Arin tadi itu sih. Cuma kalau saya pribadi, saya punya second account Instagram sih Mas. Tapi itu di second account itu saya cuma follow brand-brand kompetitor dan brand-brand yang in di dunia fashion sih. Jadi saya kan biasanya kalau sekarang kan Instagram kadang kalau ada teman-teman yang kan ke distract ya mau cari apa dan sebagainya, kadang karena logaritmanya nggak urut, kadang malah kita nggak dapat dari postingan brand tersebut. Makanya aku ada second akun khusus yang emang aku follow dari brand-brand yang lain sih, yang emang jadi patokan kita ya. Sebenarnya walaupun udah kayak gini tetap Carousel itu tetap pakai amati tiru modifikasi sih, lebih ke situ sih Pak Arya. Jadi tambahnya sama kayak Mbak Arin tadi, cuma ada tambahnya kalau saya punya second account IG buat analisa pasar dan kompetitor gitu. Saya juga punya second account. Ya. Second account-nya. Siap. Mantap. Nah, berarti kan memang walaupun idenya dari owner itu sendiri ya, tentu owner pun juga melakukan yang namanya riset ya, tidak semerta-merta saya punya ide ini, ya udah saya bikin, kemudian saya serahkan kepada tim, tidak seperti itu ya. Jadi saya walaupun sebagai owner saya tetap melakukan yang namanya riset. Riset pun juga bisa dilakukan dalam berbagai cara, seperti yang tadi mungkin Mbak Arin dan Mas Dayat sampaikan. Salah satunya mungkin bisa menggunakan algoritma seperti itu ya, Mas Dayat dan Mbak Arin, untuk mengetahui minat pasar terhadap produk yang kita jual. Mungkin dengan adanya kemudahan IT pada zaman saat ini, mungkin kita bisa mempersingkat waktu untuk melihat dan menganalisis tren pasar itu juga, apakah pasar kita diminati atau tidak. Kemudian hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar produk yang kita jual pun bisa diminati oleh konsumen. Seperti itu ya. Jadi yang namanya kita usaha ya kita buat produk yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Seperti itu ya. Jadi kita tetap melakukan yang namanya riset. Harapannya dengan kita melakukan riset, kita bisa mendapatkan knowledge mengenai kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Kemudian pertanyaan dari Birnadita Kunti. Halo Kak, aku Birnadita Rara. Izin nanya untuk Kak Ridani. Bisnis kakak ini kan desain model lebih ke 90-an, seperti kata-kata tadi. Nah, gimana caranya untuk improve ke lebih luas konsumen, bahkan mengalahkan pesaing, sedangkan yang tidak pastinya. Silakan Mbak Arin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Birnadita. Iya, emang core-nya kita kan di 80-an, 90-an soft grunge style. Tapi itu untuk mencakup atau memperluas pasar, kita lebih ke desainnya tuh lebih ke simple. Jadi kalau 80-an, 90-an itu
setnya tuh bisa ditarik lagi ke 20 tahun ke depan gitu loh. Jadi karena desain simpelnya itu. Jadi misalnya si overall itu kan hitsnya tahun 90-an. Cuma karena kita ngedesainnya juga pakai bahan kanvas yang berkualitas, terus beneran polos, kalaupun ada tuh dia paling ada aksesoris enamel pin dan pinnya tadi itu aja. Nah, izin kita itu bisa merambah ke pasar yang lebih luas. Itu desain tas serut. Tas serut tuh sebenarnya juga innya 90-an kalau dulu saya research dari sejarahnya gitu. Cuma belakangan ini itu dimodifikasi lagi. Nah, kita tetap bikin tas serut yang simple. Jadi walaupun 90-an kayak untuk beberapa tahun ke depan atau ditarik ke belakang juga bisa. Makanya everlasting gitu. Oke, terima kasih Mbak Arin atas jawabannya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin di akhir sesi ini ada motivasi buat adik-adik manajemen S1 dari Mas Hidayat dan Mbak Arin. Mungkin apa yang harus dipersiapkan. Mungkin ada adik-adiknya yang ingin berwirausaha tapi masih takut-takut, apa yang harus dilakuin, atau mungkin adik-adiknya ada yang mungkin akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Mungkin bisa diberikan tips dan trik atau motivasi buat adik-adiknya di S1 Manajemen. Silakan, mungkin Mas Hidayat dulu, kemudian Mbak Arin. Ya, kalau aku mungkin lebih selagi kalian masih muda ya, cobalah pelajari soft skill aja di kuliah tuh penting sih. Mungkin secara teoritis mungkin sekitar 20-30% ya untuk pengaruh kehidupan kalian. Tapi untuk praktek dan soft skill-nya itu lebih pengaruh sih untuk apa? Untuk dunia saat itu, entah kalian untuk soft skill-nya bisa komunikasi atau bisa debat atau bisa desain atau bisa foto dan sebagainya itu mungkin lebih berpengaruh sih, karena teori saja itu nggak cukup gitu loh. Kalau bisa teori itu harus kalian praktekin juga di kegiatan kalian itu sih. Kalau mungkin terus yang kedua mungkin pesan saya lebih ke ambil resiko atau menghilangkan peluang tersebut, lebih ke situ sih Pak Arya. Apapun itu, entah kalian dalam usaha atau bekerja dan lain sebagainya, itu sih pokoknya kalau yang saya ambil itu kalian ambil resiko itu atau kalian menghilangkan peluang itu sih. Kalau kalian nggak ambil resiko itu, mungkin bahkan kalian tidak bisa mencapai peluang kalian untuk sukses itu, lebih ke situ. Terima kasih Mas Dayat atas jawabannya ya. Silakan Mbak Arin untuk memotivasi adik-adiknya supaya bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan kemudian bisa sukses seperti Mbak Arin dan Mas Dayat. Ya, kalau dari aku sih hampir sama kayak Mas Dayat. Soalnya kan kita masih muda, masih banyak waktu untuk belajar. Dimana kalau nanti kalau misalnya udah berkeluarga, udah berumah tangga, dan lain-lain itu pasti kebebasan kita udah beda lagi. Nah, mumpung kalian ini masih pada kuliah, masih gak ada tanggungan ini itu, mending kalian benar itu soft skill itu pelajari cara ngefoto tuh banyak banget dari YouTube, juga cara bersosmed, marketing sosial media gitu. Juga kalian juga harus berdamai sama perubahan yang sering terjadi saat ini gitu. Jadi walaupun dunia tuh berubah begitu cepat, tapi kalian tetap belajar dan terus belajar dari ya seminar-seminar kayak gini lah. Oke. Baik. Tadi mungkin saya ingin bertanya sedikit ya. Tadi Mas Dayat dan Mbak Arin sepakat untuk soft skill-nya itu ditingkatkan. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Dayat dan Mbak Arin sendiri, soft skill seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja maupun dunia industri, baik itu nanti ada yang bekerja atau maupun berwirausaha. Nah, sebenarnya soft skill yang seperti apa aja yang sebenarnya dibutuhkan. Mungkin ini juga bisa menjadi perbaikan bagi mungkin tidak hanya dosen, tapi juga seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi UNY supaya bisa membuat program soft skill itu yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja oleh Mbak Arin dan Mas Dayat, silakan.
Mungkin Mbak Arin dulu, silakan. Ya, kalau dari aku sih mungkin skill komunikasi, karena maupun kita nanti bakal jadi dunia kerja atau di dunia usaha, itu penting banget kan. Komunikasi itu bisa juga komunikasi ke rekan kerja, terus juga komunikasi di usaha itu bisa komunikasi ke konsumen. Jadi gimana caranya kita berkomunikasi itu sesuai sama tempatnya. Kalau misalnya konsumen, ya kita pahami konsumen kita itu karakteristiknya kayak apa, dia umurnya berapa, terus hobinya gimana, terus apa yang dia bicarakan. Kalau misalnya kita menguasai komunikasi itu, mungkin itu akan ya jadi nilai plus banget lah buat ngejalanin cita-cita kita nanti. Terus juga untuk skill lain, mungkin skill tentang sosial media gitu, karena selalu update gitu. Jadi untuk sosial media marketing itu juga penting banget, walaupun kita hanya kerja atau usaha, itu juga karena semuanya itu serba daring dan semuanya serba di-up di sosial media, maka self branding kita tuh juga harus bagus gitu di sosial media. Jadi kita perdalam deh skill tentang sosial media marketing itu agar gak ketinggalan, karena semua serba teknologi sekarang. Oke, dari Mbak Arin tadi tingkatkan komunikasinya, kemudian pelajari sosial media marketing. Kemudian untuk Mas Dayat, soft skill apa saja sih yang mungkin bisa ditingkatkan oleh adik-adik manajemen S1 ini supaya mereka bisa siap untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri? Ya. Kalau aku mungkin yang lebih paling penting itu sebenarnya attitude sih Pak Arya. Gimana dia mulai kapan beneran serius, beneran bercanda dan lain sebagainya, itu yang paling penting sih menurut saya. Karena beberapa kali sempat saya merekrut mungkin ya kaum milenial sekarang ya, yang tahun 2000-an tuh dia kerja bagus dan sebagainya, tapi dari segi attitude dan lain sebagainya dia emang cukup sih. Mungkin nggak cuma dari saya ya, mungkin dari industri-industri lain juga mengeluhkan hal seperti itu ya Pak Arya. Jadi mungkin lebih ke situ. Itu yang kedua, seperti kayak Mbak Arin tadi, komunikasi dan gimana cara menyampaikan pendapat sih, seperti itu. Karena emang sekarang itu lebih dituntut ke kreativitas ya, gimana kita berani menyampaikan kreativitas kepada atasan, dan harus dipagari juga, nggak hanya kita berani menyampaikan hal tersebut ke atasan, tapi juga harus ada patokan-patokannya sendiri, gimana dia harus menyampaikan kepada siapa dan lain sebagainya, seperti itu Pak Arya. Terus yang penting juga, karena kita sekarang hidup di dunia digital, soft skill yang berupa digital itu sangat dibutuhkan sih, entah itu gimana digital marketing, terus gimana coding, teknologi dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipelajari sih dari sekarang Pak Arya. Lebih ke situ. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arin dan Mas Hidayat. Jadi soft skill itu sangat penting sekali di dunia usaha dan dunia industri. Jadi tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa manajemen S1 itu bisa lebih siap dan bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas yang lainnya. Karena buat apa orang berilmu, oh ya silakan Mas Dayat. Di sisi Karasa sendiri juga sekarang itu kita kalau melakukan rekrutmen itu kita tidak melihat dari background pendidikan mereka, tapi lebih ke portofolio mereka dan dari CV-nya sih. Kalau kita lebih ke situ sih. Karena terkadang orang yang dia misal lulusan desain, tapi ternyata untuk desain kurang memenuhi juga. Misal kayak kita juga, misal saya sendiri gitu, misal dari manajemen, ternyata dia di kuliah nggak ngelakuin apa-apa, cuma kuliah pulang di kelas tidur dan sebagainya, itu kan kadang dia nggak sampai juga ilmunya, nggak bisa diterapin juga gitu sih Pak ya. Kalau bisa ya itu tadi sih, karena sekarang tuh mulai dari perusahaan-perusahaan tuh beberapa jarang yang dia melihat backgroundnya gitu sih, lebih ke portofolionya kan. Kayak sekarang kayak startup itu ya mungkin ada beberapa yang dia masih mementingkan background itu seleksi awal dan sebagainya. Kalau dari Carousel sendiri kita lebih ke portofolionya sih, terus dia di CV ada kerjaan apa aja dan lain sebagainya, baru kita lebih lanjut sih untuk tahapnya. Mungkin itu aja sih Pak. Oke, makasih Mas Dayat atas masukannya buat memotivasi adik-adik manajemen supaya kalau bisa tidak kuliah pulang pergi ya. Kalau bisa mungkin kalau kuliah pulang ya mungkin bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang dimana kegiatan itu juga bisa menambah portofolio kita, sehingga ketika nanti lulus dan melamar pekerjaan itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi lulusan tersebut. Saya pun juga setuju ya Mas Dayat ya, apalagi sekarang mungkin lulusan-lulusan saat ini tidak melihat dari mana mereka berasal, tapi memang
Ya, oke. Memang ada 3 universitas top seperti ITB, UI, maupun UGM. Tetapi kan saya pun juga melihat teman-teman seangkatan saya ketika waktu S1 di UGM, ya ternyata juga ada yang masih belum lulus atau mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Itu kan lagi-lagi universitas bukan menjadi satu-satunya tolak ukur diterima atau tidaknya di suatu perusahaan. Tetapi dari diri kita sendiri itu apa sih yang menjadi pembeda nilai tambah kita itu apa sih yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan. Kalau kita ingin melamar pekerjaan, ya kita tekuni apa yang menjadi kompetensi kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Misalnya kita suka dengan marketing, ya kita tekuni saja, misalnya saya suka digital marketing, atau saya suka mungkin sosial media marketing, atau mungkin saya suka yang lain sebagainya, itu kan bisa ditingkatkan agar itu bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan apabila kita melamar pekerjaan. Sehingga kita tidak dilihat lagi dari mana kita berasal, tapi ini adalah saatnya kita menunjukkan, ini loh kita, lulusan UNY itu tidak kalah bersaing kon dengan lulusan-lulusan UGM, ITB maupun UI. Jadi tinggal bagaimana dari diri kalian untuk bisa meningkatkan apa yang menjadi kelebihan kalian, seperti itu. Baik, karena waktunya juga sudah 1,5 jam, maka sesi 3 pada webinar kali ini saya rasa cukup ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Dayat dan Mbak Arin yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sebagai seorang wirausaha, mau sharing informasi, mau memberikan motivasi kepada adik-adik S1 manajemen, supaya ketika nanti lulus, mereka bisa mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan, supaya mereka juga bisa bersaing di tengah kerasnya dunia kerja, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kepada semua peserta, saya harapkan ini bisa mendapatkan pengetahuan maupun wawasan bagi kalian semua supaya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada sesi foto. Saya persilakan kepada panitia untuk melakukan sesi fotonya. Mungkin bisa dibuka kameranya untuk kita melakukan sesi foto. Panitia sudah siap ya untuk mengambil foto di tampilannya. Untuk slide pertama. Kemudian slide kedua. Slide ketiga. Ini ada berapa slide ya? Ada 3 ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup untuk webinar Alumni Back to Campus. Jadi Alumni Back to Campus ini sekali lagi, ini merupakan program kerja dari Prodi Manajemen yang dikelola oleh Lab Manajemen. Dan kegiatan webinar ini kalau tidak salah ada 6 sesi. Nah ini sudah sesi ketiga, nanti ada sesi berikutnya, ya mungkin kalian bisa mengikuti lagi sesi berikutnya. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Mbak.